Keluarnya kepastian kompetisi Liga 2 akhir September ini, manajemen Sriwijaya FC mulai mendapat lampu hijau dari sponsor daerah yang ada selama ini. Manajemen memperkirakan dalam waktu dekat sponsor akan memberikan dananya untuk pasukan Sriwijaya FC. Namun manajemen juga sedang mendekati sponsor lain, bahkan beberapa sponsor baru sudah memberikan kontribusinya untuk mempertahankan Sriwijaya FC selama ini. Nah, terlepas dari itu ada sponsor yang tidak masuk kategori tradisional. Misalnya itu tadi yang saya bilang all out kita kejar sekarang ini dari perusahaan tambang, dari perusahaan perkebunan, kemudian dari usaha-usaha investasi lainnya. Ini sudah ada yang realisasi. Bisa profesionalnya SFC sampai dengan bulan September ini karena sudah ada sponsor yang sudah diterima, tapi bukan yang dari tradisional. Sriwijaya FC juga mengajak perusahaan lain di Sumsel untuk berkontribusi membesarkan Sriwijaya FC. Hendriansyah bukan orang baru di manajemen Sriwijaya FC. Pria kelahiran Lahat 49 tahun lalu ini berposisi sebagai Direktur Marketing Sriwijaya FC. Saat muda Hendriansyah pernah bermain untuk klub lokal di Kabupaten Lahat. Setelah ditunjuk sebagai manajer Sriwijaya FC, menjadi tantangannya membawa salah satu klub Sumatera Selatan kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola tanah air. Saya mungkin tipe orang yang senang challenge, tantangan. Jadi target yang diberikan lolos Liga 1 itulah yang tertanam di hati saya untuk saya wujudkan. Tentu bersama kekuatan tim. Nah, meramu kebersamaan untuk satu organisasi SC ini memang tidak mudah, tapi saya meyakini bahwa wong kita pacak untuk menuju Liga 1. Selain manajer Sriwijaya FC, Hendriansyah juga masih dipercaya mengisi posisi Direktur Marketing Sriwijaya FC musim ini. Sriwijaya FC dengan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang ditunjuk PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai tuan rumah grup 1 putaran pertama Liga 2 musim 2021. Lengkapnya fasilitas Stadion GSJ menjadi alasan PSSI dan PT LIB menunjuk home base Laskar Wongkito untuk gelaran Liga 2. Hal itu ditanggapi positif manajemen Sriwijaya FC. Menjadi tuan rumah diakui sebagai keuntungan untuk pasukan Sriwijaya FC karena langsung dapat berkonsentrasi menghadapi pertandingan. Dengan menjadi tuan rumah ini, kita berharap ini kan akan memberikan semangat gitu ya kepada supporter, walaupun memang tidak bisa menyaksikan secara langsung di stadion, tetapi aura dan doa serta semangat mereka yang berada di sekitar lokasi pertandingan ini akan memberikan kekuatan sendiri kepada pemain yang sedang bertanding. Kita harapkan seperti itu. Namun supporter dilarang datang ke stadion, termasuk pembatasan jumlah orang di stadion. Hal ini dilakukan sesuai persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan PSSI dan PT LIB. Pasukan Sriwijaya FC melakoni laga uji coba kontrak klub lokal Bayangkara Sriwijaya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Tampil menghadapi tim yang levelnya di bawah, anak asuh Neil Maizar mampu menguasai pertandingan. Hasilnya Sriwijaya FC menang telak 8-0. Dalam laga ini Dedi Hartono mencetak 4 gol. 4 gol lainnya dari Nur Iskandar, Rahel Radiansyah, Rio Hardiawan, dan Cakra Yuda. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar menerangkan, di laga itu ia tidak melihat berapa banyak gol dihasilkan, namun lebih pada proses gol tercipta lewat skema permainan. Meski puas dengan hasil uji coba ini, Neil Maizar masih akan mengevaluasi pasukannya. Saya sebenarnya mau lihat performa mereka tuh sampai di mana gitu ya, karena dengan kita main waktu kita lawan Bandung, lawan Jira, dan lawan Persiba itu kan kita udah standar gitu ya. Sudah mulai mendekati tapi belum maksimal. Dan itu seminggu ini kita evaluasi di fisik, teknik, taktik, dan juga mental. Di sisa waktu persiapan, Neil Maizar akan banyak mempertajam taktik dan strategi timnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.